Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat walafiat? Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'il Akhbar oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kita lanjutkan syarah hadis ke-12. Ya, sekali lagi hadis ke-12 ini sudah kita mulai penjelasannya pada pertemuan yang lalu, namun karena masih panjang ini kita lanjutkan lagi. Namun kita ulangi hadisnya dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, namun dalam diri mereka masing-masing ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Berantusiaslah, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah serta jangan lemah, jangan malas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya engkau tertimpa sesuatu dari musibah, jangan mengatakan seandainya aku berbuat demikian maka akan demikian. Walakin qul qadarallah, namun katakanlah ini sudah Allah takdirkan, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti Dia lakukan, pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kata-kata seandainya dalam redaksi ini membuka perbuatan asyaitan. Rawahu Muslim. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan syarahnya sampai kepada sabda Rasul, ihris ala ma yanfa'uka. Betul? Ini yang belum kita jelaskan ya. Betul enggak? Atau enggak ingat? Baik. Bagian pertama hadis sudah kita syarah, sudah kita baca syarahnya.
Yaitu sabda Rasul, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif wa fi kullin khair. Ini sudah kita bahas. Sekarang lanjutannya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kalamun jami'un nafi'un. Kata Syekh, sabda Rasul ini adalah ucapan yang sangat komplit ya, dan nafi' yang sangat bermanfaat. Muhtawin ala sa'adati dunia wal akhirah, yang mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya barang siapa yang betul-betul memahami hadis ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah dia akan bisa meraih kehidupan yang bahagia di dunia wal akhirah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kebahagiaan di dunia wal akhirah. Di antara kiat menggapai kebahagiaan yaitu dengan mengamalkan hadis ini. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Dan ini kaidah yang umum mencakup ya semua bidang kehidupan manusia. Dan inilah tugas manusia di dunia cuma ini. Apa itu? Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat. Nanti akan ada perinciannya. Apa sih yang bermanfaat itu? Ya, dalam urusan dunia maupun akhirat. Namun tidak cukup hanya semangat atau usaha atau bekerja keras, beramal soleh, namun harus isti'anah billah, minta tolong kepada Allah. Ini tugas manusia secara global. Manusia tugasnya cuma dua ini: beramal yang baik, ya, entah amal dunia maupun akhirat, dan bergantung kepada Allah. Ini sudah, ya, tugas kita di dunia cuma ini: al-amal wa doa, berikhtiar, istilahnya beramal, berusaha, dan minta tolong kepada Allah. Ini makanya kata Syekh, ini ucapan yang jami', yang komplit. Artinya memang inilah sudah kehidupan manusia tidak keluar dari dua hal ini, antara usaha dan doa, doa dan usaha, usaha dan doa, terus demikian. Ya, dalam urusan sekecil apapun, ya, bagi seorang muslimah, ya ini tugasnya beramal, berdoa, doa, amal, doa, dan seterusnya. Tidak cukup beramal tanpa doa, tidak cukup berdoa tanpa amal, harus menjamakkan dua ini. Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa umurun nafi'ah qisman, umur diniyatun wa umur dunyawiyah. Hal yang bermanfaat bagi manusia ada dua macam. Ada perkara agama dan ada perkara dunia. Inilah Islam, agama yang pertengahan dalam segala hal, diantaranya dalam menyikapi urusan dunia. Tidak ibadah terus tanpa mengurusi dunia. Antum sholat terus gak makan, ya, gak khusyuk, ya. Bahkan kata Rasul, ya, la salata bihadil ta'am. Kalau sudah disediakan makan, waktu sholat datang, makan dulu. Paham, ya? Cuma jangan sengaja terus-terusan. Iya. Iya, alasan nggak mau sholat ke masjid gara-gara apa? Salah caranya sudah. Itu beda, ya, beda cerita itu. Nah, ini rekayasa Allah, alimul bidatis sudur, Allah Maha tahu hati manusia, ya. Namun intinya inilah Islam, tidak melarang manusia mencari dunia, tidak memerintahkan untuk 24 jam urusan agama ibadah saja, ya, namun juga menyuruh kaum muslimin mengurusi urusan dunia mereka, meskipun wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian, jangan lupa urusan dunia kalian. Bahkan dicontohkan oleh para ulama,
Bulan Ramadan sebulan penuh kaum muslimin fokus ibadah, betul ya. Namun tetap ada urusan dunianya. Apa itu diantaranya? Buka puasa. Karena secara asal itu adalah apa? Urusan dunia. Namun ada itu kebahagiaan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Setelah sebulan penuh melaksanakan berbagai macam ibadah, ada Idul Fitri. Untuk apa? Memberikan kelonggaran. Ya, unjung-unjung dan sebagainya kan, mencicipi berbagai macam menu makanan. Ya, urusan dunia. Namun sekali lagi, inilah Islam, tidak melulu urusan agama, tidak pula urusan dunia, namun menjamalkan akhirat. Itu yang lebih baik, lebih kekal. Namun jangan meninggalkan urusan dunia. Demikian pula kita kemarin, ya, selesai sholat Idul Adha, apa? Nyembelih kambing, sapi, untuk apa? Makan ada. Namanya ya urusan kebutuhan manusia terhadap urusan dunia. Dalam hadis ini juga demikian, seorang muslim dianjurkan menggapai yang bermanfaat entah dalam urusan agama atau urusan dunia. Meskipun sekali lagi jangan sampai dunia yang lebih diutamakan daripada akhirat. Wal abadu muhtajun ila dunyawiyah. Kata Syekh, seorang hamba butuh urusan dunia. Bahkan kita dakwah ini butuh juga urusan dunia. Di antaranya kita butuh HP sekarang ini untuk live FB misalnya. Butuh mikrofon, ini urusan apa? Dunia. Butuh. Wal amru muhtajun ila dunyawiyah. Ya, orang ibadah juga butuh. Ya, kalau antum misalnya pergi haji butuh fulus kan begitu. Nah, antum ya mau ibadah birrul walidain di antaranya mungkin dengan memberikan hadiah butuh juga apa? Ya, jangan malah minta-minta ya orang tua sedangkan antum sanggup untuk bekerja misalnya. Ya semua ya manusia secara tabiatnya butuh urusan dunia. Wal abdu muhtajun ila dunyawiyah kama anna muhtajun ila diniyah. Sebagaimana manusia juga butuh urusan agama. Famadau sa'adati wa taufiqi ala al-hirsi wal ijtihad fi umurin nafi'ati minhuma ma'al isti'anah billahi ta'ala. Maka poros kebahagiaan seorang hamba ya dan taufiknya itu ada pada semangatnya dan usaha kerasnya dalam urusan yang bermanfaat. Namun harus apa? Diikat dengan kata-kata yang bermanfaat. Semangat namun dalam hal yang gak bermanfaat. Misalnya semangat untuk apa? Merasani orang. Ya, nongkrong, ngobrol sambil rujaan, merasani ya. Ya, nggak tahu Pak saya, nggak tahu ini bocoran atau gimana. Misalnya, ya ini adalah apa semangat yang nggak ada manfaatnya. Bukan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Ya, iris alama yang foka yang bermanfaat. Dan kita juga pernah melewati hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah min husni islamil mar'i taquhu ma la ya'ni. Kata Rasul, di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya. Maka harus orang itu juga bisa memilah dan memilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Apalagi yang bermadharat, na'udzubillahi min dzalik. Makanya syaitan itu terkadang licik. Betul, dia tidak membisikkan orang jatuh ke dalam dosa, namun membisikkan orang agar waktunya habis untuk sesuatu yang mubah. Ya, contoh misalnya hobi mancing, ya. Nggak haram, ya cuma sehari semalam mancing, dapatnya iwak gatul. Ya, ayo ngapain waktu seharian, ya? Iya itu juga banyak ya, apalagi ya sekarang nggak mancing cuma apa main game misalnya, ya sampai rawat. Intinya
seorang muslim tahulah mana yang manfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang menyia-nyiakan waktu. Padahal sudah kita sampaikan, semua pada hari kiamat akan ditanya tentang usianya, tentang waktunya. Ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Kata Syekh, poros kebahagiaan seorang hamba itu kalau ada semangat, usaha keras menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, namun dengan tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata harsal abad ala umurin nafi'ah washtahada fiha wa salaka asbabaha wa turqaha wasta'ana bi rabbi fi husuliha wa takmiliha kana dzalika kamaluhu wa unwana falahihi. Ketika seorang hamba bersemangat menggapai yang bermanfaat dan dia bersungguh-sungguh meraih yang bermanfaat dan dia mengikuti jalan-jalan yang benar, bukannya semangat berusaha keras namun salah jalannya, nggak sampai-sampai kepada kebahagiaan kebaikan tersebut. Kemudian tidak cukup hanya berusaha namun juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah kita sampaikan kalau tidak salah di sini ucapan Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah rahimahullah, beliau mengatakan Al-i'timad ala sabab atau al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Orang kalau bersandar kepada sebab atau usaha sendiri itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya power, punya kekuatan, punya kecerdasan, saya pasti berhasil. Keberhasilan ini karena saya pintar, karena saya kuat, karena saya pandai misalnya. Ini kata beliau syirkun fit tauhid. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Istilahnya ojo gaya dikasih sakit gigi saja sudah apa? Mulai dikasih nggak bisa berbuat apa-apa. Dikasih sakit perut sudah nggak bisa berbuat apa. La haula wala quwata illa billah. Jangan sok. Keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha kerja sendiri itu adalah syirik dalam tauhid. Wa tarkus sabab ala liwasabab qadhan fil aqd. Adapun meninggalkan usaha yang dibenarkan tentunya oleh syariat, meninggalkan usaha, enggak mau usaha, itu menunjukkan kekurangan akal ataupun kebodohan manusia. Makanya Rasul dalam hadis ini menjamakan antara usaha yang benar dan i'timad bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wa mata fata wahid min hadhihi umur thalatha fatahu min khairi bihasabiha. Barang siapa yang terlewatkan salah satu dari tiga hal tadi, itu usaha dan berdoa dan mengetahui jalannya. Bersemangat minta tolong namun nggak tahu jalannya. Contoh nanti akan ada pembahasan masalah ilmu yang bermanfaat dalam urusan agama. Dia semangat mencari ilmu agama. Dia minta tolong kepada Allah. Cuma dia salah jalan. Belajarnya kepada ahlul kalam atau orang-orang yang memang nggak punya ilmu agama. Sudah disampaikan ini dari ini ustaz ini dia jahil, jangan belajar kepada dia. Namun tetap dia belajar kepada orang jahil, nggak dapat. Orang jahil nggak akan mungkin bisa berikan hal ilmu. Semangat, usaha keras, minta tolong kepada Allah itu masalah jalan, nggak tutup istilahnya. Semangat misalnya mau ke Bungurasi, naik bis jurusan Suramadu, sampai Sumeneb sana, nggak sampai ke tempat tujuan. Ini harus tahu juga jalannya. Maka kalau dia melewatkan salah satu dari tiga hal tadi, usaha, minta tolong dan tahu jalannya,
maka akan hilang kebaikan dari dirinya sesuai dengan tersesatnya dia. Faman lam yakun harisan 'alal umurin nafi'ah, bahkan kaslanan lam yudrik syai'an. Barang siapa yang tidak ada semangat dalam menggapai yang bermanfaat alias malas menggapai yang bermanfaat, maka dia tidak mendapati apapun. Bercita-cita jadi tajir melintir misalnya, namun tugasnya cuma tidur di kasur. Dapat apa? Dapat mimpinya. Mimpi tok tapi gak dari kenyataan. Na'udzubillahi min dzalik. Fakasal huwa asul khaiba wal fashal. Rasa malas itu sumber kerugian dan kegagalan dalam segala urusan, dalam urusan dunia maupun akhirat. Makanya dalam salah satu zikir pagi dan petang ada kata-kata minta perlindungan dari penyakit malas. Baik, siapa yang hafal? Baik, yang ikhwan dulu karena belum dapat sama sekali. Silakan. Dari awal apa enggak? Asbahna wa asbahna walillah. Wa syarri wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa a'udzubika Baik, jazakallah khair. Itu zikir pagi dan petang kita mohon kepada Allah dari al-kasal. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kemalasan dan dari jeleknya masa-masa tua. Jadi ini juga yang sudah merasa tua lebih tekankan lagi. Nah, juga sama, cuma yang lebih tua juga lebih ditekankan. Yang masih muda, karena masih muda belum tentu juga dapat masa tua. Bisa jadi sudah rahimahullah. Maka yang lebih ditekankan lagi yang sudah tua ini juga selayak terus dibaca pagi dan petang hari. Karena bagaimanapun juga sudah menjadi rahasia umum kalau sudah tua buahnya buahnya Anda nggak nyindir antum yang hadir sini cuma yang di luar sana. Nggak tahu atau siapa atau nggak ada kelakuan perbuatannya ini di luar di luar akal sehat. Maka sekali lagi harus betul-betul dijiwai doa ini. A'udzubika minal kasal wa su'il al-kibar. Karena masa tua kadang ada kepikunan dan sebagainya. Makanya anak maklum kalau antum di sini nggak apa-apa ya sudah. Ada anak kecil. Ada anak kecil. Kalau kecil dalam arti hafalannya lebih kuat sebetulnya. Tapi yang tua pernah muda. Jazakallahu khair. Yang penting semoga istiqomah sampai akhir hayat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, fal kasal huwa asl khiba wal fashal. Kemalasan itu sumber kerugian, kegagalan dalam urusan dunia maupun akhirat. Fal kaslan la yudrik khairan. Orang yang malas tidak akan mungkin bisa menggapai kebaikan dalam urusan dunia maupun akhirat. Yang malas belajar ilmu agama tidak akan mungkin dapat kebaikan. Karena Rasul mengatakan man yuridillahu bi khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Kalau sudah malas belajar agama, nggak mungkin dapat kebaikan. Wala yanalu makraman, tidak akan mungkin bisa menggapai kemuliaan. Wala yahdha bidin wala dunya, tidak akan dapat urusan dunia maupun akhirat. Wa mata kana harisan walakin ala ghairi umurin nafi'ah, imma ala umurin dharah aw mufawwitatin lil kamal, kana thamarata hirsihi al khaybata. Kalau seandainya dia semangat namun salah jalannya, ataupun dia semangat dalam urusan yang tidak bermanfaat, bahkan ke dalam hal yang bermadharat, ya, seperti tadi semangat menggunjing orang, ya, rujaan mulai siang sampai malam, cuma isinya apa? Ngerujak orang. Iya, bukan rujak gua, rujak apa? Iya, maka ini yang darat. Ya, bukan majelis ilmu, majelis ya ghibah tanpa hak, ya, ataupun majelis fitnah tanpa hak dan sebagainya. Maka ini yang lebih berbahaya daripada orang itu tidur di rumahnya. Kemudian kata Syekh, atau dia melewatkan kesempurnaan dari amal-amal perbuatannya, maka semangatnya ini akan menjadi bumerang atasnya. Atau seperti yang kita contohkan tadi, semangat belajar, namun belajar ilmu yang sesat menyesatkan, belajar ilmu kalam, filsafat, atau yang semisal dengannya, maka semangatnya menjadi bumerang atasnya, tidak menjadikannya baik, malah menjadikannya sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fawatil khair wa husul syarr wa dharar, yang ada adalah ia memanen kejelekan dan bahaya. Fakam min harisin ala suruki turukin wa ahwal ghairi nafi'ah lam yastafid min hirsihi ila ta'wal anak wa syaqqa. Berapa banyak orang yang semangat menjalani suatu usaha, suatu amal, namun tidak bermanfaat, maka dia tidak mendapatkan dari semangatnya kecuali hanya lelah, capek, bahkan kerugian, kesengsaraan. Contohnya ahlus syirik wa ahlul bidah, ya, orang-orang yang ahlus syirik, mereka luar biasa mengorbankan hidup mereka, dipersembahkan kepada selain Allah, entah kepada sapi, kepada tokoh-tokoh agama, mereka yang mereka tuhankan selain Allah. Maka yang terjadi, kata Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka dan kekal di dalam api neraka. Demikian pula Allah kisahkan tentang orang-orang Nasara dalam surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuh yawma idzin khasiyah amilatun nasibah. Mereka sudah beramal amilah, bahkan nasibah, capek, namun balasannya apa? Tasla naran, masuk neraka. Salah satu penafsiran ayat ini sebagaimana kata Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab ketika beliau melihat orang-orang rahib Nasara yang ahli ibadah dari kalangan orang Nasara, beliau menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, ketika aku melihat rahib-rahib ahli ibadah dari orang-orang Nasara, aku teringat ayat tadi. Amilatun nasibah, mereka sudah capek lelah. Bahkan yang menjadi rahasia umum sudah sebagian mereka tinggal di biara-biara, tidak menikah, tidak mau kehidupan dunia, namun apa? Balasannya kata Allah, taslana rahimnya, justru neraka. Kenapa? Semangat mereka beribadah tidak bermanfaat, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ahlul bid'ah, mereka sudah capek zikir, sambil goyang-goyang kanan ke kiri, merayakan ini, merayakan itu, mungkin sampai berhari-hari mereka beramal seperti itu.
Namun kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami maka tertolak. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu apa? Sesat. Ini seperti yang kita ibaratkan tadi. Tujuannya ingin ke Bukurasi, namun salah apa? Ya salah naik bis, ya sampai ke Kalianget sana. Nah ya, dan itu sebagaimana kata ulama salaf, kalau nggak salah yang bernama Ibnu Aun rahimahullah ta'ala, dari ulama salaf, beliau mengatakan mashtahada sahibu bid'atin fi bid'atihi illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah pelaku bid'ah itu semakin bersemangat, bertambah semangat melakukan kebid'ahannya, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inginnya ke surga Allah, ya, namun apa? Mencari jalan yang semakin menjauhkan dia dari surga Allah Ta'ala. Makanya Rasul mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat tempatnya di neraka. Meskipun mereka semangatnya luar biasa, bahkan mungkin lebih semangat daripada kita dalam beribadah, cuma ketika salah jalannya semakin jauh dari hidayah, semakin jauh dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh, berapa banyak orang yang semangat menelusuri suatu jalan ibadah atau keadaan yang tidak bermanfaat, dia tidak mengambil faedah dari semangatnya kecuali capek, lelah, dia bahkan kebinasaan, kesengsaraan. Na'udzubillahi min dzalik. Summa idza sarakal abdu atuqan nafi'ah wa harisa 'alaiha wa syada fiha lam tatimma lahu illa bi sidqil laja ilallah. Kemudian seandainya seorang hamba itu telah menelusuri jalan-jalan yang bermanfaat, dia berantusias, bersemangat, bekerja keras, berusaha keras, itu tidak akan sempurna kecuali dengan betul-betul bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib ditanamkan dalam diri seorang muslim muslimah dalam segala bentuk usaha, entah urusan dunia maupun akhirat, harus ada ketergantungan hati kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita ingat setiap kita beraktivitas, kita membaca bismillah misalnya. Apa di antara makna bismillah? Astainu billah. Aku minta tolong kepada Allah. Mau makan baca apa? Jangan sombong. Wah, makan gitu aja masa gak bisa. Ingat kisah seorang yang Rasul nasihati untuk makan dengan tangan kanan. Ya, ada seorang yang dia makan dengan tangan kiri. Diberita Rasul untuk makan dengan tangan kanan. Dia mengatakan tidak bisa ya Rasulullah. Namun dia mengatakan itu, menolak itu karena kesombongannya. Ya, maka kata Rasul, mastata'ta, engkau gak akan bisa makan. Betul, kalau istilah kita sekarang kena stroke. Ya, mau menyuapkan makan ke mulutnya nggak bisa, tangannya bergerak. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, kita manusia la haula wala quwata illa billah. Meskipun urusan sekecil itu, namun sekali lagi semuanya dengan pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah nggak mungkin orang itu bisa makan. Makanya baca bismillah mau makan, baca bismillah mau minum, dan seterusnya. Kita keluar rumah membaca bismillahirrahmanirrahim, ya tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, zikir-zikir seperti itu jangan sekedar ucapan di bibir, jiwa di dalam hati. Kita baca bismillah itu di antara maknanya kita minta tolong kepada Allah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa isti'anati bihi ala idrakiha wa takmiliha. Butuh minta pertolongan kepada Allah agar diberikan apa yang dia inginkan dari usaha kerasnya tersebut. Wa alla yattaqila ala nafsihi wa haulihi wa quwwatihi, dan agar seorang hamba ketika berusaha tidak bergantung kepada dirinya sendiri atau kekuatannya sendiri. Dan ini juga yang Rasul ajarkan pada waktu zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain.
Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan, perbaiki segala urusanku. Jangan Engkau ya Allah sandarkan diriku kepada diriku meskipun sekejap mata. Ya, setiap kejapan mata kita, setiap hembusan nafas kita, setiap detik jantung atau detak jantung kita, setiap detik waktu kita butuh pertolongan Allah. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah, ya dimatikan detak jantung kita sudah apa? Ya sudah. Nah ini sekali lagi seorang muslimah wajib menjauhi hal itu. Ya setiap kita butuh pertolongan Allah dalam segala hal, baik dalam urusan yang kecil maupun yang besar. Bal yakunu i'timadu at-tabi batini wa dhahiri ala rabbih. Seorang muslim wajib ketergantungan hatinya ya kepada Allah secara totalitas. Ya, la haula wala quwata illa billah. Fa bidzalika tahun 'alil masaib. Kalau seorang hamba itu betul-betul minta tolong kepada Allah, maka seandainya di tengah jalan ya ada onak dan duri, ya ada halangan dari tangan, maka insya Allah itu akan bisa mudah dilewati. Seandainya misalnya dalam urusan dunia ada proyek yang mungkin agak susah, ya, itu minta tolong kepada Allah, gantung hati kepada Allah, insya Allah tidak akan ada stres kalau seandainya gagal dalam usaha. Karena yang penting tugas kita tadi usaha maksimal, minta tolong kepada Allah. Kalau memang belum Allah berikan rezeki ya sudah, ini memang apa? Sudah Allah takdirkan. Mudah ya untuk menerima apa? Kegagalan seandainya itu terjadi. Apalagi nanti akan ada kata-kata apa? Ya jangan mengatakan seandainya kalau ada musibah. Nah katakan itu sudah Allah apa? Takdirkan. Maka sekali lagi tugas manusia kata Rasul tadi, yang penting usaha menggapai yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah. Keberhasilan itu bukan kewajiban kita untuk menggapainya. Ya, tugas kita hanya usaha. Karena apa? Keberhasilan atau tidak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya ada ungkapan dari seorang penyair Arab, alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu wa laysa 'alai an tatimal maqasid. Tugas seorang hamba, tugas seorang manusia itu berusaha an-yas'a ilal khair untuk menggapai kebaikan. Ya, usaha keras maksimal menggapai kebaikan, namun dia tidak diwajibkan menggapai ya tujuan atau cita-cita. Yang penting usaha, tawakal Allah di ya gapai atau tidak serahkan kepada Allah. Kalau ada keyakinan, ada istilahnya doktrin seperti itu, insya Allah kalau ada kegagalan tidak akan apa? Stres, tidak akan frustasi, apalagi sampai bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah hidupnya seorang muslimah. Yang penting usaha, yang penting tawakal, serahkan hasilnya kepada Allah. Semuanya sudah Allah takdirkan. Kalaupun tidak berhasil, ya dihusnudzon kepada Allah. Mungkin ini adalah apa? Ladang pahala untuk kita bersabar, untuk kita terus berusaha. Baik tuh. Paham ya? Wa tatayassalahul ahwal, akan mudah untuk orang itu melewati segala bentuk rintangan ketika dia sudah tawakal, bergantung hanya kepada Allah dalam usahanya. Wa tatimmu lahu nata'id was samarat at-thayyibah fi amri dini wa amri dunya, dan insyaallah akan bisa sempurna ya buah yang dia raih di dalam urusan agama maupun urusan dunia. Meskipun kita tetap yakin Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Kalau kita sudah maksimal usaha, kalau kita sudah doa, tawakal kepada Allah, maka buahnya akan manis ya. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari segala bentuk problematika kehidupannya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Usaha ya insya Allah itu adalah tanda keberhasilan, meskipun tetap semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lakinna fi hadhihi al-ahwal muhtaj bal muttar ghayat al-iqtirar ila ma'rifatil umur allati yanbaghi al-hisu 'alaiha wal jidd fi talabiha. Namun seseorang sebelum dia melangkah dalam usaha baik dalam urusan dunia maupun akhirat, dia harus tahu apa hal-hal yang bermanfaat yang memang harus dia bersungguh-sungguh menggapainya. Jangan asal semangat tok, namun harus tahu jalannya, harus tahu apa yang bisa mendatangkan manfaat di dunia maupun di akhirat. Maka kata Syekh selanjutnya, fal umur nafi'ah fiddin tarji ila amrain. Jadi sekali lagi, perkara yang bermanfaat ada dua dalam urusan dunia dan urusan apa? Agama. Sekarang dibahas yang bermanfaat dalam urusan agama itu apa saja. Kata Syekh, yang pertama al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua apa? Amal saleh. Sekali lagi, simpel pembahasannya, raih yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Apa yang bermanfaat dalam urusan dunia? Ilmu yang bermanfaat dan al-amal saleh. Dan itu yang kita minta setiap pagi, yaitu apa? Allahumma yas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima adalah amal as-saleh. Kata Syekh, amal ilmu nafi'. Sekarang dibahas dulu apa itu ilmu yang bermanfaat. Meskipun sudah kita lewati dalam pembahasan hadis, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din, diulang kembali dengan sedikit mungkin penambahan. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Al-ilmu al-muzakki lil qulub wal arwah al-musmir li sa'adatid darain. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mensucikan hati dan roh, yang bisa membuahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ilmu apa itu? Apakah ilmu kalam? Apa ilmu tasawuf? Bukan. Namun wa huwa ma ja'a bihi Rasul sallallahu, yaitu ilmu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasul, al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Para nabi mewariskan ilmu apa? Ilmu qala Allah wa qala ar-rasul. Itu namanya ilmu an-nafi'. Maka orang itu kalau mau menggapai yang bermanfaat dalam masalah ilmu, cari ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala ar-rasul. Ya. Jangan yang makoli inna. Baik. Antum apa masyaallah ya? Disuruh ngapalkan hari susah, ngapalkan makoli apa ya? Baik, karena ngawur juga. Kalau ngawur cepat. Ya, sodakta. Wa huwa ma ja'a bi Rasulullah sallallahu min hadisin wa tafsir wa fiqhin. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu. Di antaranya al-hadis. Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah untuk belajar dari Rasulullah sallallahu. Ya, mulai dari Arba'in Nawawiyah sekarang Bahjatul Qulubil Abrar. Ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma ja'a bi Rasulullah. Ada al-hadis. Demikian pula tafsir. Ya, belajar tafsir. Alhamdulillah kita juga ada kajian tafsir nanti malam. Tafsir Syekh As-Sa'di juga penulisnya sama. Ini ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tafsir juga ada dua. Tafsir yang hak, ada tafsir yang batil. Tafsir yang hak seperti kata Imam Ibnu Katsir, tafsir dengan metode ayat ditafsirkan dengan ayat. Contoh, wailul lil mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina idza talu 'alan nasi yastafun. Kemudian juga siratal ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat, yang Allah sebut dalam Al-Fatihah, Allah tafsirkan dalam, Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah gabungkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan saleh. Ini ayat surat Al-Fatihah ditafsirkan dalam surat An-Nisa. Ini tafsir ayat dengan apa? Ayat. Metode tafsir yang benar, tafsir ayat dengan hadis. Contohnya, sabda Rasulullah SAW tentang al-maghdubi alaihim, yaitu al-Yahud, dan sabda Rasul tentang ad-dhalin adalah an-Nasara. Rasul mentafsirkan sendiri, ad-dhalin adalah an-Nasara, al-maghdubi alaihim adalah orang Yahudi. Paham ya? Ini tafsir ayat dengan hadis. Tafsir ayat dengan ucapan sahabat. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Contohnya wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Abdullah bin Abbas mentafsirkan maudhi'ul qadamain. Kursinya Allah artinya tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ayat dengan ucapan tabi'in. Contohnya apa contohnya? Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Ulama tabi'in yang bernama Mujahid mentafsirkan istawa artinya ala wartafa, tinggi. Ya, ini sekali lagi metode tafsir yang benar sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bukan tafsir ayat dengan hawa nafsu atau akal pikiran sendiri, ya, tanpa merujuk kepada penafsiran-penafsiran tadi. Baik, kemudian juga di antara ilmu yang bermanfaat ilmu fikih, ya, tentunya fikih yang tadi berdasarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan fikih ngarang sendiri. Meskipun kalau mau diperinci lagi, fikih ada dua, al-fiqhul akbar wa fiqhul asghar. Fikih yang besar dan fikih yang apa? Apa fikih yang besar itu? Akidah. Fikih yang kecil adalah fikih cabang agama, taharah dan sebagainya. Intinya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik itu dalam masalah akidah, ibadah, ya, tafsir, hadis dan seterusnya. Kemudian wa ma yu'inu ala dzalik min ulumil arabiyyah. Di antara ilmu yang bermanfaat juga ilmu alat istilahnya. Ilmu alat, ilmu yang bisa membantu memahami ajaran Rasul, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, itu dibantu dengan mempelajari ilmu bahasa Arab, bukan bahasa Suryani. Nah, iya, antum belajar bahasa Suryani, yang dipelajari tak mungkin nyambung dengan apa? Al-Quran. Al-Quran dengan bahasa apa? Arab. Hadis bahasa. Namun memang inilah yang dalam bahasa Arab khalif tu'raf, cari sensasi itu akan terkena viral. Nah, itu zaman sekarang. Nah, la kathrallahu amsalahu. Kata beliau, wa ma yu'inu ala dzalik min ulumil arabiyyah bihasabi halatil waqt. Yang mempelajari bahasa Arab sesuai dengan sikonnya. Yang sudah kita sampaikan, ya mungkin bagi orang awam sih masih dimaklumi, nggak bisa bahasa Arab. Cuma bagi, ya, penuntut ilmu, bagi para dai atau ustadz apalagi yang mengatasnamakan dirinya sebagai dai sunnah, dai salafi, ya, aib kalau tidak bisa bahasa Arab, karena bagaimana mungkin dia bisa meraih ilmu agama yang baik dan benar tanpa bahasa Arab, ya. Biasa bi halatil waqt wal mawdi' alladhi fihi al-insan. Kalau dulu misalnya ulama-ulama mereka belajar bahasa Arabnya itu betul-betul kalau nggak 100% ya 98% lah mereka menguasai betul. Ya kalau kita ya ala kadar, yang penting kita bisa paham apa. Ya, kalau dulu bahkan ada ulama yang hafal kamus bahasa Arab, bukan kamus bahasa. Baik, intinya ini yang juga bermanfaat, ilmu bahasa Arab, ada ilmu nahwu, ilmu sharh, ilmu balaghah, adab bahasa Arab atau sastra Arab dan yang lainnya. Wa ta'inu dzalik bi ikhtilafil ahwa. Ya, bahkan kata Syekh, diwajibkannya belajar ilmu-ilmu ini sesuai dengan keadaan sifat manusia.
Makanya kita katakan ini kalau orang awam ya sudahlah maklum, nggak bisa bahasa Arab. Ya, namun tadi yang ngajar umat ya Islam, katanya ngajar tafsir, ngajar hadis, kalau nggak bisa bahasa bagaimana dia akan bisa mengajar? Fakidu syai'layu. Orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin bisa memberikan apa? Sesuatu itu. Ya, bahkan sudah kita sampaikan dari ucapan Syekhul Islam rahimahullah, beliau mewajibkan belajar bahasa Arab karena kaidahnya dalam usul fikih ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu nggak akan mungkin bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu berarti wajib hukumnya. Dan intinya orang nggak mungkin bisa paham agama Islam tanpa bahasa Arab, maka dari kaidah itu bahasa Arab kata beliau hukumnya wajib. Ya, namun tadi ini sesuai dengan keadaan manusia. Wal halatu taqlidiyah an yashtahi talibul ilmi fi hadhi mukhtasar min mukhtasatil fan ala yastahilu fi. Ini beliau wallahu alam tujukan kepada talibul ilmi yang betul-betul penuntut ilmu, bukan yang sekedar apa penggembira saja. Atau ya sudahlah, yang penting ikut ngaji. Ya, namun ini ditujukan kepada yang betul-betul ya ingin menjadi spesialis penuntut ilmu agama. Ya, maka kata beliau kalau yang seperti ini selayaknya menghafal ya buku-buku ringkas yang ditulis oleh para ulama. Contoh misalnya dalam masalah akidah tauhid menghafalkan kitab Al-Usul Salasah misalnya, atau akidah wasitiyah, ya dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah misalnya. Ini bagi siapa? Iya, makanya untuk antum ya sudahlah. Penggembira. Iya. Iya. Ya setoran 51 hadis ya sudah alhamdulillah. Mau setoran saja alhamdulillah sudah. Ya. Jangankan setoran, mau hadir saja sudah alhamdulillah. Ya kan? Iya. Ya, jangan Pak, kalau itu teman Pak. Yang penting absen. Kebiasaan kuliah nih. Yang penting stop muka ya. Tetap ilmu dipakai cuma ya tidak wajib menghafalkan. Nggak wajib apa-apa juga kita. Budaya lah. Iya, cuma kalau sekedar absen stop muka ya. Teman itu. Baik, ini kalau sekali lagi mungkin ini juga nasihat mungkin bagi cucu antum atau anak antum yang nyantri atau yang jadi talibul ilmi atau yang mau jadi spesialis penuntut ilmu agama, maka ini saran dari Syekh Abdul Nasagib selayaknya hafal ringkasan dari ringkasan kitab-kitab para ulama atau kalau diistilahkan matan kitab. Ya seperti tadi matan akidah wasitiyah, yaitu akidah wasitiyah itu sendiri. Ya, untuk dihafalkan karena kalau sudah dihafal maka insya Allah itu akan bisa terus diingat dan itu sebagai dasar dia dalam ya memegang teguh akidah salaf misalnya ya, dan dari situ pula dia akan tahu mana akidah yang hak, mana akidah yang batil dengan apa hafalannya tersebut. Tentunya hafal dan paham. Kalau hafal toh apa artinya ya, demikian pula hafal ayat Al-Quran, hafal dari Rasulullah SAW. Sudah kita sampaikan dari awal dakwah salafiyah atau para ulama, mereka sangat amat memperhatikan dua hal ini, pemahaman dan hafalan. Cuma hafalan jangan sampai didahulukan daripada pemahaman. Anak disuruh untuk masuk sekolah tahfidz mulai dari TK sampai kuliah, hafalan terus, namun gak diajari pemahaman ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana, kitab-kitab para ulama bagaimana. Ini gak benar. Ya, disuruh sampainya sanad ke seluruh dunia, ya, sanad ayat ataupun hafalan ayat Al-Quran dan seterusnya. Namun tidak ditekankan masalah pemahaman, ini keliru besar, berbahaya. Ya, karena dengan kesombongannya nanti saya hafid dan sebagainya, hanya fatwanya naudzubillah min dzalik, istilahnya ngarang-ngarang sendiri tanpa pemahaman yang benar. Maka dalam Islam yang paling penting pemahaman. Sebagaimana dalam hadis tadi,
Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Pemahaman yang benar, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ini yang paling utama, ya. Mulai dari yang kecil sampai yang tua, ini yang paling utama. Namun kalau bisa hafal itu ya tambahan kebaikan. Kalaupun nggak hafal, yang penting apa? Paham itu yang paling benar. Namun kalau dua-duanya bisa diraih, nurun ala nur, ya. Maka sekali lagi semua tergantung sikonnya. Kalau itu sebagai thalibul ilmi, gabungkan antara pemahaman yang benar dan hafalan. Meskipun hafalan zaman sekarang juga nggak sama dengan zaman dahulu. Ya, Imam Syafi'i misalnya usia 7 tahun sudah hafid Al-Quran. Ya, sekarang saja 70 tahun baru hafal 10. Ya. Iya. Ya, mau tobat saya alhamdulillah, Pak. Sekolah usul Fatimah ya. Jangan ditarget sebagaimana zaman dahulu. Ya, Imam Syafi'i usia 7 tahun hafid Quran, usia 10 tahun hafal kitab hadis Muwatta Imam Malik. Ya. Ini sekali lagi sikonnya demikian. Kalau sekarang ya sekali lagi paham saja sudah, paham yang benar alhamdulillah sudah. Fa in ta'azzara aw ta'assara alaihi hifdhuhu lafdhan falyuqarrirhu katsiran mutadabbiran lima'ani hatta tansakha ma'ani fi qalbihi. Ini bagi kita yang susah hafalan, kata beliau masih ada solusi. Ya, jangan putus asa, jangan minder. Jangan sampai karena nggak pernah setoran, Ustaz itu cuma nyindir terus gak setoran, nggak hadir, jangan. Ya, ini untuk motivasi. Kalau antum nggak apa, kita nggak wajibkan, kita maklumi sudah. Ya, yang penting paham sudah. Ya, yang penting paham. Nah, Anda nggak nyindir cuma nabrak. Nah, yang penting ya ini sekedar watawasal bil haq watawasal. Kata beliau, kalau seandainya susah menghafal, nggak usah menghafal, kata beliau solusinya banyak-banyak dibaca. Ya, ini juga nasihat bagi kita, ya, bagi bukan antum saja, bagi anak juga, ya, anak juga bukan seperti Imam Syafi'i dan sebagainya, perlu terus meroja. Makanya Imam Bukhari kaitannya apa rahasia beliau kuat hafalannya dengan banyak murojaah, banyak. Kata Syekh, kalau memang nggak bisa orang itu hafalan, perbanyak untuk sering-sering membaca, mengulang-ulang lagi. Seperti kemarin Arba'in Nawawiyah sudah kita khatamkan, bukan berarti sudah ditaruh dia apa? Undangnya. Ya terus dimurojaah, ada waktu sekali dibaca lagi. Itu kata beliau. Anda mengulang-ulang kembali, ya hadis-hadis ataupun ayat-ayat untuk ya bisa tetap diingat meskipun nggak hafal 100%, namun lewat terus hadis atau ayat tersebut atau ucapan para ulama dan sekaligus pemahamannya demikian yang benar seterusnya. Summa takunu bagi kutub bihadzal fan kat tafsir wa tawdih wa tafsir lidzalikal asal alladhi arafahu wa adrakahu. Ini bagi talibul ilmi tadi yang dia sudah hafal matang-matang kitab ulama, maka dia lanjutkan dengan membaca kitab-kitab yang besar-besar, ya, tentunya dengan bimbingan para ulama. Tidak boleh otodidak. Kata para ulama, ya dari Imam Syafi'i rahimahullah, man kana syekhuhu kitabahu fa khatahu akthar min sawabihi. Barang siapa yang gurunya itu hanya kitab saja, maka banyak salahnya daripada apa? Benarnya. Karena bagaimanapun juga dalam kitab-kitab itu ada mungkin bahasa-bahasa atau redaksi-redaksi yang nggak mungkin bisa dipahami kecuali dengan lewat guru atau syekh yang pernah belajar kitab tersebut. Kemudian kata Syekh, fa'ilat insan idza hafidal usul wa sarlahu malakatan tamma fi ma'rifatiha hanat 'alil kutubul fan kulliha sighariha wa kibariha wa man dayya al usul hurimal usul. Intinya ada kaidah kata para ulama, man hafidal usul hafidal funun. Barang siapa yang hafal, menguasai matan, yaitu kitab-kitab kecil para ulama, maka insya Allah dia akan bisa menguasai bidang ilmu tersebut. Ya, contoh tadi, kalau dia sudah menguasai hafal akidah wasithiyah,
hafal dan paham, maka insya Allah kalau dia melanjutkan ke jenjang berikutnya membaca kitab-kitab yang lebih besar, maka insya Allah kenapa? Mudah dia kuasai. Tapi kalau kitab-kitab yang kecil-kecil belum dia kuasai, berat untuk apa? Sama lah. Ya kalau urusan ilmu dunia misalnya, ya anak SD baca buku orang kuliah, gimana? Ya bisa minum puyer, obat apa? Pusing dan sebagainya. Maka yang demikian bertahap. Dalam thalabul ilmi butuh apa? Ya step by step ataupun tadarus bertahap. Nggak langsung apa lompat jatuh nanti. Nah. Faman harisu ala hadzal idzakarna wasta'ana billah a'anahullah. Ya, maka kata Syekh, barang siapa yang bersemangat menggapai apa yang kita sampaikan tadi dari metode belajar ilmu agama yang benar dan dia minta tolong kepada Allah, Allah akan menolongnya. Wa baraka fi ilmi, Allah akan memberkahi ilmunya. Wa tariqal risalah, dan Allah berkahi jalannya dalam belajar ilmu agama. Wa masalaka fi talabil ilmi ghair hadhihi tariqatin nafi'ah. Barang siapa yang mengikuti jalan dalam belajar ilmu tanpa jalan yang benar, fatat alil awqa, menyia-nyiakan banyak waktu. Ya, terkadang ada sebagian penuntut ilmu bahkan dalam mengajar, ya ini ya mungkin sekedar pengamatan. Kadang ada murid-murid yang kita dulu pernah ngajar, ya kita tahu kemampuannya sampai seberapa. Ketika dia turun ke medan dakwah mengajar kita, ya kita sendiri itu nggak pede itu ngajar. Paham ya? Kitab-kitab yang istilahnya besar. Padahal dalam dunia dakwah juga taklim harus juga ya apa namanya bertahap. Yang kecil dulu, yang muda-muda dulu, baru yang apa? Yang iya. Jangan misalnya awal kali kajian sudah syarah Bukhari. Arba'in Nawawiyah belum apa? Nah, dan seperti tadi kita tahu kemampuannya itu sebetulnya Arba'in Nawawiyah saja dia bisa ngajar, alhamdulillah. Namun apa? Lebih dari itu. Kadang kita saja minder ngajarkan kitab tersebut. Paham ya? Nah, ini sekali lagi yang sangat kita sayangkan. Ya, padahal sekali lagi berbahaya kalau sampai melompati batas kemampuannya. Dol bisa saja menyesatkan. Atau paling tidak tadi sia-sia waktunya. Walam yudrik ilal anak, maka yang ada adalah ya keberatan ataupun al-anak berat ataupun susah. Kama huwa ma'rufun bin tajribah, seperti yang sudah disaksikan oleh pengalaman yang ada. Wal waqi yasadbi fa in yasarallahu lahu mu'alliman yuhsin tariqat ta'lim wa masalikat tafhim tamal sabab al-musil ilal ilmi. Kalau ada penuntut ilmu, dia sudah benar ya jalannya, semangat menggapainya, dia minta tolong kepada Allah, dipertemukan dengan guru yang juga baik dalam mengajar, tahu metode mengajar yang benar, dan tentunya di atas akidah yang sahihah, manhaj yang benar. Tentunya sang guru berkompeten dalam ilmu agama, maka insya Allah dia akan meraih tadi kebaikan ataupun barokah al-ilmu. Lanjut atau cukup sampai di sini? Masih ada 3 halaman setengah kalau di sini. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan yang kita bahas. Jangan yang di luar, yang dibahas dulu. Ini yang kita tekankan dari pemahaman dulu. Jangan asal khataman, yang penting khatam enggak, yang penting paham. Ya, alon-alon asal kelakuan juga. Nah, mari kita tanyakan tentang yang kita bahas tadi. Nah, ada yang kira-kira sebuah di medsos itu ungkapan bahwa usaha itu tidak akan menghindari hasil. Itu yang benar seperti itu. Baik, kalau ada kata-kata usaha tidak mengingkari hasil. Wallahu a'lam, kalau anak lebih ya dikasih tambahan dengan seizin dari
Allah Ta'ala. Ya. Biar apa? Tidak terkesan sebagaimana kata Imam Ibn Abil Istahid, berpegang dengan usaha itu adalah syirik dalam apa? Atau seolah menafikan ya kehendak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala. Terutama ya bahasa-bahasa orang-orang motivator. Nah, karena kebanyakan mereka bukan orang yang istilahnya muslim sejati, ya, yang ada dalam benak mereka fulus, itu sudah, ya, tidak mengindahkan sama sekali bagaimana semua itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita arahkan kepada tadi, ya, usaha itu akan sempurna dengan seizin dari Allah. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjutkan? Baik, kita lanjutkan. Amru tsani wa huwa al-amalu shalih fa huwa alladhi jama'a ikhlasa lillah wal mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal yang bermanfaat dalam urusan dunia yang kedua adalah amal saleh. Apa amal saleh? Yaitu amal yang menggabungkan antara keikhlasan karena Allah wal mutaba'ah li Rasul sallallahu dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa taqarrub ila Allah bi i'tiqadi ma yajib lillah min sifatil kamal, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan meyakini apa yang wajib diyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat kesempurnaannya dan apa yang diwajibkan atas hamba untuk menyerahkan ibadah hanya kepadanya, alias tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Wa tanzihuhu amma la yaliqu bi jalalihi. Ya, sekali lagi amal soleh itu jangan disempitkan hanya amalan anggota badan. Yang kita tekankan sekali lagi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh itulah yang bermanfaat dalam urusan agama. Ya, ilmu yang bermanfaat sudah kita sampaikan tadi maknanya, ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW dengan berbagai macam bidangnya. Kemudian yang kedua, amal soleh itu yang bermanfaat. Apa amal soleh? Amal yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul. Dan itu mencakup amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota. Jangan disempitkan amal soleh itu hanya pada perbuatan anggota badan, sholat, ya, ataupun puasa, ataupun bersedekah. Tidak itu saja. Amal soleh juga ada amalan hati. Contoh, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, akidah yang benar tentang Allah. Itu yang disampaikan oleh Syekh di sini. Apa akidah yang benar tentang Allah? Yaitu meyakini rububiyah Allah, meyakini uluhiyah Allah, meyakini nama-nama dan sifat Allah. Ketika antum berpegang teguh dengan keyakinan akidah tentang sifat Allah yang benar, ya, maka itu adalah amal saleh. Antum misalnya melewati pembahasan Allah istawa 'alal arsy, Allah istiwa di atas arsy, artinya Allah tinggi di atas arsy. Antum pegang teguh ya akidah tersebut, itu amal saleh, itu berpahala. Paham ya? Jadi jangan disempitkan amal saleh hanya amalan anggota badan atau berkaitan dengan ya sedekah harta. Lebih dari itu, amal yang baik itu juga mencakup amalan hati, keyakinan hati. Makanya kan aku sudah belajar iman itu terdiri dari apa? Keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Keyakinan bagian daripada amal soleh. Keyakinan itu berkaitan dengan al-ibadah. Antum benci kepada ahli syirik, antum benci kepada ahli bid'ah, antum benci kepada orang yang menyesatkan umat, itu ibadah. Jadi ibadah itu jangan disampaikan dengan yang arus-arus toh. Ya, contoh misalnya hanya sekedar yang menyantuni fakir miskin, berlemah lembut kepada orang yang memang layak dilemah lembuti, namun keras, ya, namun
bahkan bisa kasar kepada orang yang memang layak dikerasi dikasar, itu bentuk apa? Ibadah. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan kepada kelompok Khawarij, al-Khawarij kilabu ahli nar, kelompok Khawarij anjing-anjing penghuni neraka. Halus atau lembut? Namun pada tempatnya itu benar, itu ibadah. Mentahhir, memperingatkan umat dari bahaya kelompok al-Khawarij. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ulama salah tentang hal ini. Namun intinya tadi, jangan disebutkan ibadah, amal soleh, pahala itu hanya lemah lembut, hanya berkaitan dengan perbuatan anggota badan. Namun terkadang tadi keras pada tempatnya, benci kepada yang memang layak dibenci, itu bagian daripada keimanan. Rasul yang mengatakan demikian. Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Bukan sekedar cinta saja yang mendapatkan pahala, benci kalau pada tempatnya berpahala. Ini yang dikatakan oleh Syekh, amal soleh itu juga mencakup masalah keyakinan kita terhadap Allah. Itu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga wa tasdiqu rasuli fi kulli khabarin akhbara bihi amma madha wa amma yustaqbal. Demikian pula di antara amal soleh dengan kita membenarkan semua kabar berita dari Allah. Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ketika kita membenarkan Allah punya sifat tangan sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk, tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh diselewengkan dari makna yang sebenarnya, maka itu ibadah. Kita meyakini Allah punya sifat kedua tangan sebagaimana dalam ayat, itu bentuk ibadah, itu berpahala. Jangan sekedar itu hanya informasi kabar begitu saja. Kalau kita yakini, kita benarkan, itu berpahala dan seterusnya. Demikian pula membenarkan sabda Rasul. Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Rabb kita Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ketika kita mengatakan benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya makhluk, itu berpahala. Sekali lagi, berpahala bukan hanya amalan anggota badan atau amalan lisan, namun banyak amalan hati yang berpahala. Dan itulah salah satu pentingnya juga al-aqidah. Membenarkan semua kabar berita yang diberitakan, dikabarkan oleh Allah dan Rasul, amma madha, tentang yang lalu, wa amma yustaqbal, dan yang akan datang, ani rusul, tentang para rasulnya, wal kutub wal malaikat, wa ahwalil akhirah wal jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Semua wajib diyakini dan itu berpahala. Wasawa wal iqab wa dzalik. Tsumma yas'a fi ada'i ma faradallahu ala ibadihi min huquqillah wa huquqi khalqihi. Di antara amal saleh juga amalan lisan dan amalan anggota badan. Melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu dan yang lainnya. Demikian pula yang berkaitan dengan hak hamba, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada karib kerabat, menjalin tali silaturahim dengan karib kerabat, menyantuni fakir miskin, fuqara, anak yatim, termasuk amal soleh. Min huquqillah wa huquqi khalqi wa yukammil dzalik bin nawafil wa tatawwu'. Setelah yang wajib baru yang mustahab. Ini beliau memberikan urutan. Pertama kali urusan akidah itu yang paling utama. Baru yang wajib-wajib dari amal-amal anggota badan, amal-amal lisan. Kemudian setelah amal yang wajib, baru amal yang mustahab. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan kemarin, jangan sampai sibuk nyari kambing yang seperti Rasul dahulu sembelih, namun melalaikan sholat 5 waktunya, hanya ngurusi kambing. Bang, ini hukumnya sunnah, jangan mengalahkan yang wajib. Ini amal soleh, khususan al-mu'akkadah fi awqatiha musta'inan billah ala fi'liha.
wa ala tahqiqiha wa takmiliha, melaksanakan yang mustahab, yang sunnah setelah yang wajib, wa fi'luha ala wajhil ikhlas ala la yashubu gharadun min agharadin nafsiyah, dan tentunya dilaksanakan dengan ikhlas, tidak ada riya, tidak ada niat untuk makhluk. Wa kadzalika yataqarrab ila Allah bi tarkil muharramat, dan di antara amal saleh yang bermanfaat meninggalkan yang haram. Dan orang meninggalkan yang haram dengan ikhlas karena Allah, dia dapat pahala. Wa khususan al-tadu ilaiha an-nufus. Baik, ini masih ada hadiah murojaah hadis Arba'in Nawawiyah. Orang yang meninggalkan maksiat karena Allah dapat pahala. Apa hadisnya? Nah, yang hafal langsung pegang mic, setoran. Jangan nontek. Apa hadisnya? Ada yang apa? Nah, nggak ada. Saya maklum. Iya, kata Rasulullah, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu biha hasanatan wahidah. Barang siapa yang ada keinginan berbuat jelek namun dia tinggalkan, yaitu karena Allah, maka ditulis baginya satu kebaikan. Namun dengan niat apa? Ikhlas, bukan karena niat ya ada CCTV atau ada kami takut lebih fil ma'murat, sebagaimana orang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang diwajibkan. Fama tawfiqal abad bisulkal tariq fil amal wasta'anallahu ala dzalik aflah wa najah. Ketika orang itu betul-betul bersemangat beramal saleh dengan berbagai macam bentuknya tadi, dan dia minta tolong kepada Allah, maka dia sukses, dia berbahagia, dia selamat di dunia wal akhirah. Wa kana kamalu bihasabi maqama min hadil umur. Kebahagiaannya, kesempurnaannya tergantung apa yang dia lakukan dari amal soleh tersebut. Wa nafsuhu bihasai mafaqau minha, dan kekurangannya sesuai dengan kekurangan perbuatan yang dia tidak lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah mengakhiri kita dengan husnul khatimah. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum ada yang tanya? Nah, ada yang mau tanya? Kalau supaya tidak gampang hilang, Ustaz. Baik, jazakillah atas pertanyaannya, ini bagus ya. Cuma ini kok kenapa diremehkan ya? Baik, yang pertama harus betul-betul seseorang bisa tahu tadi kemampuannya harus betul-betul dimulai dari awal bertahap. Jangan hafalan yang besar-besar sebelumnya kecil-kecil dulu, bertahap ya. Contoh misalnya kan hafalan misalnya juz amma dulu, kemudian baru naik ke yang lebih mungkin agak susah dulu, dan seterusnya. Semua tergantung dengan kemampuannya nantinya. Kemudian yang kedua, tahu waktu-waktu yang lebih cocok untuk dia bisa menghafal, karena setiap orang mungkin beda-beda waktu. Harus memilih waktu yang tepat untuk dia bisa menghafal. Jangan menghafal di kala waktu yang dia suntuk sudah. Jadi sekali lagi ada waktu yang dia lebih bisa untuk menghafalnya lebih cepat dan lebih kuat. Kemudian yang ketiga, terus murojaah, itu yang paling penting. Banyak dari kita yang mungkin dulunya hafalan banyak berpuluh-puluh juz. Namun kalau ditanya berapa juz? Dulu 30 juz. Sekarang tinggal itu yang paling penting, murojaah. Makanya ada istilah murojaah itu lebih sulit daripada awal menghafal. Maka itu yang perlu dipertahankan. Harus konsisten, punya tekad yang kuat, semangat yang membara untuk bisa istiqomah di hafalan. Dan yang tadi yang terakhir, banyak-banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingat ada maksiat yang bisa mempengaruhi hafalan. Itu yang berbahaya. Dan hidup di lingkungan kita sekarang ini penuh dengan
Ya, namun paling tidak ya sudah fattaqullaha mastata'tum. Imam Syafi'i saja yang dikatakan baca satu halaman sampingnya harus ditutup karena apakah udah hafal kabeh. Ya, itu saja ketika melihat maksiat langsung apa? Jelek hafalan beliau, apalagi kita. Ya. Kalau antum mengatakan saya nggak pernah hilang Ustaz, hafalan aneh. Iya, ini tidak pernah hafal. Bukan kepala. Bukan, saya nggak pernah jelek hafalan saya. Ya iya, nggak pernah hafal. Baik, ada yang lain? Sebentar Bu, ya silakan Pak. Iya, ini ada pertanyaan di usia-usia ya di atas 50 lah sudah. Ya apakah masih istilahnya layak belajar bahasa Arab atau cukup yang terjemahan saja? Itu fattakullah mastata'tum. Kalau antum memang masih ada kemampuan untuk ya antara masalah waktu, masalah pikiran sebagainya untuk bisa mempelajari dua-duanya itu suatu kebaikan. Ya belajar ya pemahamannya lewat terjemahan dengan ustadz yang benar, kemudian dengan ditambahi belajar bahasa Arab. Meskipun alam-alam asal kelakon misalnya, nggak ada masa itu baik sekali, ya. Tapi kalau emang nggak mampu jangan dipaksakan, paham? Nah, wallahu a'lam. Dalam arti kalau nggak mampu misalnya, ya karena pekerjaan, karena kesibukan dan sebagainya yang ya antum susah untuk menjamakkan antara belajar ya yang sudah terjemahan dengan bahasa Arab, maka yang paling diutamakan yang ya terjemahan dengan bimbingan ustadz yang benar, itu yang paling utama. Jadi kalau yang belajar bahasa Arab ini kalau memang ada, ya ini makanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Silakan kalau mau tanya. Ada mikir? Salam warahmatullahi. Silakan Bu. Apa ya bedanya tauhid dengan akidah? Sudah itu ya? Iya, karena ini seperti yang akbar itu bertauhid atau akidah itu. Ya. Ya saya jawab. Antara tauhid dan akidah ada keumuman dan kekhususan. Atau kalau bisa dikatakan ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaan. Sisi persamaannya, kata-kata akidah itu sinonim tauhid, sinonim as-sunnah, sinonimnya as-syariah, sinonimnya ya al-fiqhul akbar. Jadi nama lain akidah itu banyak. Contohnya ulama menulis kitab tauhid, isinya tentang akidah. Ulama menulis kitab judulnya as-sunnah, tentang apa? Akidah. Ulama menulis kitab judulnya as-syariah, Imam Al-Ajuri contohnya, isinya tentang akidah. Jadi akidah itu punya banyak nama. At-tauhid, al-iman, as-syariah, as-sunnah, usul sunnah, syarh sunnah. Paham ya? Ini dari sisi kesamaannya. Jadi tauhid dan akidah itu sama, satu kesatuan dari sisi ini. Tauhid ya akidah, akidah ya apa? Tauhid, itu sinonim. Paham? Namun ada sisi perbedaan dari sisi yang lain. Bahwasanya tauhid itu lebih khusus daripada akidah. Akidah secara ringkas itu 6 rukun iman. Paham ya? Akidah itu berkaitan dengan 6 rukun iman. Sedangkan tauhid hanya berkaitan dengan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Paham ya? Jadi itu kalau dibahas tentang akidah dan tauhid apa bedanya tadi? Ada sisi persamaannya dalam artian tauhid ya akidah, itu nama lain akidah. Akidah punya banyak nama, tauhid, al-iman dan sebagainya. Paham? Jadi kalau ditanya bedanya itu tadi, kalau dari sisi perbedaannya, tauhid itu bagian dari akidah. Tauhid lebih khusus daripada akidah. Akidah lebih umum daripada
Tauhid akidah itu mencakup 6 rukun iman, sedangkan tauhid hanya berkaitan dengan iman kepada Allah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.